sudah berlalu. Dan kini saatnya sirkuit de Barcelona menjadi penyelenggara ke-9 musim MotoGP 2022. Dan saya Seni Putri akan menemani weekend siang Anda only on Top Speed MotoGP. Asput mau umumin dulu pemenang kuis pekan lalu yang menjawab dengan tepat siapakah pemilik nomor 34 yang telah dipensiunkan. Jawabannya adalah Kevin Swans. Selamat ya, helm keren akan dikirim ke alamat rumah kamu. Dan sekarang kita nikmati sejenak keindahan kota Catalunya yang menyimpan sejuta panorama. Setelah Italia, pekan ini balap kuda besi kasta tertinggi bergeser ke Ciudad Capital de Catalunya, Barcelona. Inilah salah satu lokasi penting dalam peta ekonomi, politik, budaya, dan tentu saja olahraga. Barcelona merupakan kota terbesar kedua di Spanyol dengan penduduk mencapai 1,7 juta jiwa. Jadi kota terbesar di pesisir Laut Mediterania, Barcelona memiliki aktivitas pelabuhan tersibuk di Eropa dengan lebih dari 3 juta kapal bersandar tiap tahunnya. Meski sohor akan industri pelabuhan, uniknya Barcelona baru memiliki pantai di tahun 92 yang sengaja dibuat demi menyambut Olimpiade. Yaps, kebanyakan pantai di sini merupakan pantai buatan manusia. Barcelona adalah pusat budaya dan juga salah satu destinasi utama pelancong yang berpergian ke Eropa. Mulai dibangun sejak era Imperium Romawi, kawasan ini punya banyak peninggalan bangunan indah dan bersejarah. Satu yang paling ikonik adalah Sagrada Familia. Sementara di bidang olahraga, sepak bola dan klub FC Barcelona dengan stadion Camp Nou-nya sangat dicintai di kota ini. Harus diakui, nama Barcelona semakin mendunia berkat capaian dari klub berjuluk Blaugrana. Tak heran pada beberapa waktu lalu berbagai ajang promosi MotoGP kerap libatkan FC Barcelona. Kilometer ke arah utara adalah atensi utama penggilap balap roda 2. Sirkuit de Barcelona, Catalunya jadi ajang adu cepat sejak tahun 1992. Tepat di momen yang sama dengan penyelenggaraan Olimpiade musim panas. Punya karakter cepat, balapan di sini selalu lahirkan drama. What happened to the leathers here? Mulai dari era Mick Schumacher, Valentino Rossi, hingga Marc Marquez. Tak heran, sirkuit sepanjang lebih dari 4 km ini pernah jadi salah satu ajang balapan yang ditonton lebih dari 200.000 pasang mata dalam satu seri. Tahun lalu, the only one Portuguese man, Miguel Oliveira, sukses catatkan diri sebagai rider tercepat di GP Catalunya. Faktanya, raihan ini semakin perkuat klinik yang masih berjalan dalam 6 tahun terakhir. Yaps, selalu ada nama baru di podium tertinggi sirkuit Catalunya. Akankah sore ini tanah Katalan kembali catatkan juara anyar? Let's see, GP Mania. Resmi mundur dari MotoGP 2022 demi menjalani operasi keempatnya. Wah, sangat disayangkan sekali ya GP Mania, The Baby Alien harus absen panjang. Get well soon, champ. Tapi
Tapi sebenarnya seperti apa sih kisah selengkapnya? Kita akan bahas setelah ini ya. And Hanks is in on the outside, and Marquez is back. Oh, he's been taught a lesson, but served it straight back. Wow, wow. Oh, dearie me. I mean, hindsight, and of course, what was that at the end of last year? I realized this season that I'm not enjoying. I'm just suffering a lot of pain. Mugello menjadi balapan pamungkas Marc Marquez di musim 2022. Pada akhirnya, MM93 menyerah akibat bayang-bayang cedera. Ia harus menjalani operasi yang membuatnya tak bisa melanjutkan balapan tersisa di musim ini. The physical condition I have now, I can ride 1 more year, 2 more years, but I need to stop because I'm not enjoying and I'm suffering too much. So is the only option to continue my career. Bukan lagi diplopia. Kini, masalah yang mengharuskannya naik meja operasi adalah cedera bahu. Problema yang ternyata begitu mempengaruhi kenyamanan saat balapan. Will consist in the extraction of the osteosynthesis material on the right shoulder, also together with a humeral osteotomy to improve the external rotation movement of the arm and to fix the stability in the shoulder. Dua tahun lalu menjadi titik awal Marquez menderita cedera bahu. Crash hebat di Jerez membuat Marc absen di sepanjang gelaran MotoGP 2020. Goodness me. Nyatanya, cedera bahu masih menghantuinya hingga saat ini. Walau kini secerca harapan muncul kala tulang yang bermasalah telah berada dalam kondisi yang baik untuk dioperasi. Oleh sebab itu, pebalap 29 tahun memilih merelakan balapan musim ini demi memulihkan kondisi. Operasi dilakukan di klinik Mayo, negara bagian Minnesota, Amerika Serikat pada Kamis kemarin. Absennya pebalap dengan julukan Semut Cervera tentunya menjadi kehilangan besar bagi pencinta MotoGP. Rider berusia 29 tahun kerap sajikan manuver atraktif. Tentu masih terekam jelas duel dengan sang living legend Valentino Rossi di sirkuit Sepang 2015 silam. Overtake khas yang kerap kali ditunjukkan Marquez berlanjut kala menghadapi musuh barunya Fabio Quartararo. The lead on the final lap into turn 1 and he defends immediately. For me, Marc was and is the best rider of the last 10 years. I will support him and wish him the best recovery and hopefully come back and have great fight like we did in 2019. Come back stronger, the baby alien. Looks like a nightmare, but I believe that soon I will come back. 2022, it's a really good start for pole position. Right, Aaron Pinetti got a superb launch way. Samuel's got Kuda besi MotoGP adalah roda 2 terkencang di planet bumi. striking distance on the California Enduro. Pada race di Mugello pekan lalu, Jorge Martin berhasil bukukan rekor baru. Rider asal Spanyol menggeber Ducati Desmosedici GP22 melaju hingga 363,6 km per jam. Ini adalah top speed record sepanjang sejarah MotoGP. Rekor sebelumnya dipegang dua rider pabrikan berbeda, yakni Johan Zarco dan Brad Binder. Perlu diketahui, kecepatan bukan persoalan power mesin semata. Ada berbagai partikel pendukung yang ternyata membuat MotoGP begitu kompleks.
Pada rangkaian seri di Mugello, pabrikan Aprilia menguji sebuah komponen aerodinamika. Lorenzo Savadori, test rider Aprilia, turun ke lintasan dengan perangkat tak biasa. Motor Savadori dilengkapi peranti kecil di bagian belakang. Bentuknya seperti T-tail, layaknya ekor pesawat. Yeah, it was good. Of course, the engineer need to analyze everything to understand better the situation. We use for 2 times in the first FP1. Was nice. Was also nice to ride, but in this kind of condition, in this situation, the engineers need to understand better everything. Savadori tidak membuka secara gamblang. Meski demikian, arahnya jelas terbaca. Tambahan elemen sayap di bagian belakang motor terinspirasi cara kerja dinamika udara mobil balap Formula One. Pada tahun 60-an, Formula One adalah roda 4 balap biasa. Istilah jet darat muncul pada medio 70 setelah F1 menggunakan sayap di bagian belakang layaknya pesawat jet. Teknologi kian menyadari bahwa sirkulasi udara punya peran signifikan di arena balapan. Pun demikian dengan MotoGP. Bentuk motor terus dimodifikasi demi hasilkan kecepatan mumpuni. Ilmu fisika yang tidak sederhana tak bisa dipandang sebelah mata. Kesuksesan meramu aerodinamika terbukti menjadi sebuah senjata di atas arena. Aliran angin begitu diperhitungkan sedemikian rupa. Itulah alasan sesungguhnya perubahan pada fairing, winglet, hingga yang terkini T-tail terus digali tiada henti. Namun tidak semuanya sepakat dengan airflow yang kelewat mutakhir. Terlalu canggihnya aerodynamics ternyata membuat rider kesulitan melakukan overtake. Di kancah Formula One 2022, regulasi aerodynamics diturunkan 1 tingkat. Hal ini demi menjaga keseruan balapan agar aksi overtaking lebih mudah dilakukan. Apakah MotoGP perlu menerapkan aturan serupa? Nikmati dulu rangkuman momen spesial dari balapan di Mugello. This is it, Off Track. Sebuah acara spesial diadakan jelang GP Mugello 2022. Berlaga di kampung sendiri, pabrikan asal Italia Ducati menggelar event khusus parade motor. Para rider andalan pun bersama geng motor klub terpilih turut serta meriahkan pawai motor Road to Mugello. Dimulai dari titik start di base camp Ducati, iring-iringan melaju bersama menuju Autodromo Mugello. Setelah mencapai garis finish, puluhan peserta pawai motor langsung diajak berpose bersama 8 joki kuda besi pabrikan asal Bologna ini. Keren abis, Forza! Nomor 46 ini memang sudah identik dengan satu nama, yaitu Valentino Rossi. Sebagai penghormatan terhadap sang living legend MotoGP, Dorna adakan event spesial guna pensiunkan nomor milik The Doctor. Disaksikan oleh para fans setia yang datang khusus untuk melihat langsung seremoni yang begitu sakral dan penuh arti. Kerabat dekat, para anak didik VR46, rider-rider lain, serta seluruh pihak pun tak ingin lewatkan kesempatan jadi saksi momen istimewa ini. So long VR46, ciao Valentino Rossi.
resmi menyandang gelar sebagai legenda MotoGP. Acara penobatannya sendiri pun akhirnya baru terlaksana tahun ini karena tertunda akibat pandemi COVID-19. Karir balap Biaggi memang bisa dibilang fantastis. Berjaya di kelas 250cc dan 500cc dengan torehan rekor 111 podium dan 42 kemenangan dan 56 pole position. Sebelum akhirnya hijrah ke World Superbike dan menyabet 2 gelar juara dunia. Pria kelahiran Roma ini adalah pembalap Italia dengan podium Grand Prix ketiga terbanyak setelah Valentino Rossi dan Giacomo Agostini. Dengan deretan prestasi yang luar biasa ini, Dorna menganugerahinya gelar kehormatan Hall of Fame MotoGP Legend. Kali ini, Top Speed Trans 7 secara eksklusif dapat berbincang santai dengan sang legenda. Ini dia liputannya. Bagaimana perasaannya ketika dianugerahi sebagai legenda MotoGP? And I'm very, pleased and honored to get this award from MotoGP. That means a lot to me, to my career, what I've done in the past 25 years, and so to get this from the Carmelo's hand is very significant for me. So now, I can say, I'm one of the MotoGP legends, and I'm very pleased. Momen apa yang tak terlupakan ketika masa kejayaan kamu? Back on 1998, yes. After the start and finish, I was make a wheeling for celebrating, and the wheeling was really too much. And I want to do something nice and special, but I didn't think to make something like this. Apakah kamu ingin anak kamu menjadi penerusmu sebagai pembalap? Just because as a father I care a lot about them, and I'm kind of scary, I know the risk about and around the sport. Then always is nice to see some fancy and shiny things and victory and blah blah blah. But also behind there is the low points where there is the crash, the accident, and the injury. Then so when I watch only that, I feel very protecting as a father to them. So, and I hope they will never ask me one day to do something like a motorcycle rider. I hope. Pasti fansnya Biaggi sedikit terobati ya melihat idolanya kembali tampil walaupun hanya sebentar. Thank you, Max. Ciao guys. Fans from MotoGP, keep watching MotoGP on Trans Studios, and hopefully to see you next year to go race again in Indonesia. Saluto da Max. Ciao. Congrats Max Biaggi. Ciao legend. 30 minutes is over, saatnya saya Astri Putri pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan GP Catalunya sore nanti yang akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. And as always, you are not defined by the speed of your surroundings. Your mind is always in the race. Bye-bye.